Businessman Opinion. Mitra bisnis, pengelolaan lembaga pemasyarakatan kembali disorot setelah kebakaran di Lapas Tangerang yang menewaskan 44 orang. Pada 2017 lalu pernah ada wacana lapas dikelola oleh swasta seperti yang dilakukan di Australia. Ada pendapat jika dikelola swasta akan lebih profesional dan minim kolusi, korupsi maupun nepotisme. Apa komentar Anda mengenai wacana lapas dikelola oleh swasta? Silakan kami tunggu di 6339160. Kurang tepat ya, karena koneksitasnya kan berhubungan dengan pemangku jabatan di dalam negeri ya, seperti kepolisian dan kejaksaan yang saling berkolaborasi untuk menghasilkan kinerja yang baik. Jadi kalau keputusan itu harus ke swasta, nanti relevansinya kurang enak lagi. Apalagi nanti orang yang mengalami tindak pidana itu dari pihak swasta, takutnya ada hubungan-hubungan yang kurang baik sehingga yang tadinya diharapkan transparan dan integritasnya baik jadi kurang baik gitu loh. Saya kira yang perlu dibenahi di dalam ini loh. Lapas itu diperbesar seperti Pak Mahfud MD mengusulkan sehingga banyak orang-orang yang bisa ditempatkan atau dialokasikan ke tempat yang lebih besar. Jadi lapas itu tidak penuh, tidak overload gitu loh. Dan biayanya perlu dipikirkan dari pemerintah sendiri, Departemen Kehakiman, Menkumhamnya itu harus memperhatikan jumlah biaya yang dialokasikan sehingga lambat laun kan bukan hanya di Lapas Tangerang aja tapi lapas-lapas di daerah lain di Indonesia bisa tertanggulangi walaupun setahap demi setahap. Saya kira demikian. Lapas yang dulu aja bisa dibangun sendiri sama yang di penjara tuh mewah, ada AC, ada apalah. Bagaimana harus orang luar sini juga udah pinter-pinter bangunnya. Yang makanya yang korupsi itu disita, dimiskinkan, jadi bisa ada rasa jerahnya, enak sih ya. Udah di penjara duitnya banyak, di penjara sebentar terus keluar hartanya masih banyak segunung. Itu aja. Kalau menurut saya sih bukan soal masalah swasta atau pemerintah ya. Sama itu kebakaran itu nggak terlalu padat ya, pokoknya kapasitas. Jadi kalau menurut saya sebaiknya gini, dibikin aturan gitu ya, kan itu ada macam-macam. Ada penjahat yang jadi copet atau maling itu biasanya karena keadaan kemiskinan. Nah yang kayak gitu kalau bisa, kalau yang kejahatan-kejahatan kecil nggak usah dikit-dikit masukin sel, dibina lah oleh masyarakat atau tokoh agama, dikasih pekerjaan, pelatihan agar mereka nggak jadi copet atau maling lagi. Yang perhatian itu penjahat-penjahat tingkat atas tuh yang korupsi atau investasi bodong, yang kayak gitu tuh yang mesti ditangkap. Dengan begitu penjahat nanti jadi nggak terlalu banyak dan kasus seperti kebakaran itu nggak terjadi lagi. Itu aja. Kalau menurut saya yang jadi masalah itu kan kekurangan dana. Kalau dikelola oleh swasta itu udah pasti bakal profesional dan jauh dari nepotisme, jauh dari korupsi. Tapi kan sekarang yang jadi masalah itu kan dananya. Kalau menurut saya itu yang masuk penjara itu dikasih kerja sosial aja. Apakah itu bangun jalan, bangun penjara atau bangun apa. Jadi dana dari pemerintah untuk menggaji yang bangun jalan itu dialihkan buat bangun penjara. Jadi begitu baru benar. Jadi kita nggak menghadapi lagi kekurangan dana nanti over kapasitas segala macam. Itu aja, makasih. Kalau di operasikan pihak swasta minim kolusi, nepotisme bullshit lah ya. Ini Indonesia, budaya nepotisme itu udah akar budaya Indonesia, susah diberantas tuh ya. Jadi bullshit lah kalau di nggak ada nepotisme, itu udah budaya Indonesia, harus diakui. Makasih. Jadi kaitannya sebenarnya kurang tepat ya, koneksitas antara swasta dengan pemangku jabatan kayak kejaksaan ataupun kepolisian itu kurang tepat kalau diambil alih atau di take over oleh swasta yang persis oleh negara sendiri. Cuma masalahnya kan overload dari tempat ini nggak dibenahi, dana yang harusnya bisa dialokasikan untuk mencari tempat yang lebih baik harusnya bisa digunakan gitu loh. Karena dikhawatirkan kan nanti kalau nanti swasta yang menangani, kalau swasta ini punya kepentingan terhadap orang-orang yang terkena masalah tersebut kurang baik, namanya itu akan terjadi pelimpahan wewenang dengan menggunakan sejumlah rupiah, itu lebih fatal lagi gitu loh. Saya kira lebih baik dipertimbangkan secara serius. Kalau memang mau dibenahi, silakan pemangku jabatan negara ini harus betul-betul punya integritas untuk membangun ke arah yang lebih baik. Saya kira demikian. Kalau menurut saya sih swasta lah nggak mungkin lah, karena kan ini menyangkut keamanan juga ya.
Jadi nggak mungkin keamanan negara diserahkan oleh swasta gitu, ke swasta. Terus ya, kalau menurut saya sih pokok masalahnya karena yang melaksanakan, yang mengawasi semua sama gitu. Fungsi kontrolnya nggak ada menurut saya sih ya. Itu jadi masalah. Jadi dia yang ngelaksanain, dia juga yang ngawasin. Jadi nggak efektif gitu pengawasannya. Jadi itu yang perlu diperbaiki menurut saya. Iya, kayaknya nggak perlu ya di swasta. Kan penjara di Indonesia over kapasitas dan perawatannya yang masih kurang. Sedangkan over kapasitas ini harus dibuat efek jera kepada penjahat-penjahat yang berbuat jahat. Artinya efek jera itu seperti potong tangan, potong kaki, atau mata satu supaya bertobat. Jadi semua masyarakat Indonesia yang menyaksikan potong tangan, potong kaki, atau cungkil mata satu, tabok semua. Jadi penjara bisa diminimalisir menjadi sedikit. Iya, adanya kejadian kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang, Banten ini kan memang penyelidikan polisi itu kemungkinan tadinya baru penyelidikan ya, dugaannya ada pemicunya adalah konsleting arus listrik karena kabel yang terkelupas, di mana masa pemakaian kabel itu pada dasarnya kalau kabel kualitas rendah tuh 4-5 tahun, kalau yang kualitas bagus 8-10 tahun misalkan seperti itu. Akan tetapi di lapas ini kan penggantian instalasi kabelnya belum dilakukan kemungkinannya belum dilakukan semenjak pertama kali lapas ini berdiri pada tahun 1972 sampai sekarang, jadi udah setahun. Akibatnya terjadi pengelupasan di sana sendiri dan akibatnya terjadi connecting. Kemungkinan seperti itu baru dugaan pertama. Dugaan lain itu misalnya ada tahanan berantem antar tahanan gitu ya, apalagi di lapas P2 khusus narkoba, sehingga menyebabkan adanya kebakaran. Itu baru dugaan-dugaan semua. Yang penting kejadian ini sedang diselidiki oleh polisi dan memang benar kalau lapas-lapas negeri itu dikelola swasta, kemungkinan memang benar ada semacam kemandirian independensi, tapi itu tidak 100% menjaminnya. Itu kan tergantung integritas moral dari pekerja swasta dan juga pegawai negerinya atau SN-nya bagaimana gitu ya. Dan ini kalau ada korban seperti di lapas 1 Tangerang ini 44 napi meninggal, ini kan sudah kejahatan, kemungkinan kalaupun kelalaian ya menimbulkan korban jiwa manusia, ini bukan hewan ya, jadi harus diusut. Dan ini kalau terus seperti ini, kondisi seperti ini kan bisa mencerminkan kondisi dari bangunan-bangunan negeri di negara ini. Ada dana pemeliharaan tetap tiap tahun dan itu meningkat, itu diminta itu. Tapi kenapa hasilnya seperti ini pemeliharaan? Kenapa menimbulkan kabel yang tidak diganti-ganti akhirnya menimbulkan korsleting seperti itu? Saya pikir ini harus diusut kemungkinannya. Terkait masalah kebakaran di Tangerang ya, intinya pertama saya berduka cita lah ya, coba kita untuk para korban, ya kan, warga korban. Yang kedua, menurut saya mau dikelola swasta, mau dikelola pemerintah, intinya sebenarnya balik lagi kepada jati diri si manusia yang ngelola gitu loh. Dia niatnya mau korupsi atau enggak gitu loh. Kalau memang bilang mau dikelola swasta tapi pemerintahnya dari sisi Pemda misalkan atau negaranya juga mau korupsi, ya susah juga gitu loh. Nanti yang kayak dana bansos ya ada disunat, ya kan, terlalu begitu gitu loh. Swastanya mau benar, negaranya atau pemerintahannya yang korupsi. Terlalu itu jadi bukan bahan yang sesuatu yang menurut saya baru gitu. Itu udah lumrah gitu loh di sini gitu loh. Dan itu diamini gitu semua orang gitu loh. Even mau petugas KPK pun jalan pun tetap aja ada kan. Kejaksaan juga tetap aja berkawal, tetap aja proyek namanya jalan aja, semua jalan terus gitu loh. Balik lagi akal dan mentalnya maunya gimana gitu loh. Ya kan, kalau memang dikelola mau baik, bersih, banyak maintenance-nya, ya kenapa nggak seperti yang kayak di renovasi Kejagung, renovasi yang gedung pemerintahan yang harganya sampai miliaran, kenapa nggak itu dibuat juga seperti di lapas gitu, bang, super mewah, super besar, ya kan, di satu daerah, udah ada maintenance di situ gitu loh, seperti itu. Menurut saya untuk dikelola swasta saya nggak begitu setuju sih, karena itu nanti ini pengaitannya akan banyak terlibat dengan pemerintahan institusi yang lain gitu loh, seperti kepolisian atau apa. Karena mengurus napi itu agak berbeda ya. Tapi yang terpenting adalah pembenahan dari dalam gitu.
Kenapa? Seperti kita bisa kok, meskipun sipil gitu bisa lah. Kalau BUMN kita akuin ya sudah banyak berubah ya. Cuma kalau lapas ini mungkin sipil ya. Nah, kalau yang itu seperti kita bisa tahu sendiri bahwa kelurahan-kelurahan kita juga kita bisa berubah kok. Gitu loh. No pungli bisa itu waktu zaman Ahok. Kenapa nggak bisa dilakukan juga pada lapas? Pasti bisa, saya yakin. Terima kasih. Kalau menurut saya sih, saya setuju saja kalau dikelola sama swasta. Kenapa? Sekarang kalau pemerintah punya perusahaannya pada bangkrut semua, rugi. Pertamina rugi. Terus PLN rugi. Semua pada rugi. Lebih baik dikelola sama swasta dah. Kenapa kalau pemerintah punya? Karena dia pikir perusahaan tak bertuan. Perusahaan tak bertuan, tau gak? Semuanya kerja asal mau aja. Duit negara dipakai dihambur-hamburin. Itu aja, Bung Kasih. Saya lebih jelas lagi, lebih suka dikelola sama negara. Masa SDM itu harus dilatih, dididik. Harus ada undang-undangnya. Apabila terlibat korupsi segala macam, nepotisme, langsung pecat. Itu fungsinya SDM seperti di swasta. Apalagi kalau melakukan sesuatu yang tidak baik, ada segala macam kondisi yang tidak bagus, segera pecat. Karena banyak warga negara Indonesia yang butuh pekerjaan juga, yang mereka berkomputer, daripada diserahkan ke swasta akan menjadi amburadul. Kalau memang itu tidak melanggar undang-undang, menurut saya sih sah-sah saja. Yang penting swastanya itu profesional. Cuman sampai saat ini kan kita belum pengalaman, belum ada yang swasta yang mengelola penjara ya. Jadi sebelum ada swasta yang mengelola lembaga pemasyarakatan, sebaiknya ditingkatkan yang sudah ada. Jadi tidak ada nepotisme segala macam. Kemudian sama komentarin tadi yang bilang Pertamina rugi. Coba tolong baca berita, baca Google. Sampai saat ini saya nggak dengar Pertamina rugi. Terima kasih. Kembali lagi ya, itu negara bagaimana pertanggungjawabannya kepada yang meninggal, terus pada aset-aset negaranya juga. Apakah itu diasuransikan semuanya? Itu saja kita pertanyakan. Karena, waduh, miris betul nih. Ini selama puluhan tahun, 41 meninggal kebakaran, waduh. Jadi intinya, apakah diasuransikan? Apalagi katanya instalasinya udah lama. Mereka menganjurkan kita di layar kaca suruh periksa instalasi sampai puluhan tahun kok tidak tahu. Begitu saja, makasih. Kok tidak mendukung dikelola swasta? Padahal swasta juga manusia, masih bisa tergoda dengan sogokan kanan kiri. Nah, Indonesia ini kan ada lebih dari 16.000 pulau. Ya, banyak pulau kosong. Nggak mungkin penjara itu bisa penuh. Ya, jangan sampai gara-gara penjara penuh jadi malas nangkap maling atau orang jahat. Lempar aja ke pulau-pulau kosong. Ya, orang-orang itu kan orang-orang yang tidak menghargai hak orang lain. Kenapa kita harus menghargai hak mereka? Banyak pulau kosong yang di tengah-tengah lautan gitu. Taruh mereka di sana, suruh cari hidup sendiri. Karena mereka tidak menghargai hukum, suruh dia hidup secara hutan. Terima kasih. Ya, menurut saya begini, kejadian kebakaran lapas di Tangerang kelas 1 itu kan memakan korban jiwa 44 orang napi ya, yang seharusnya pada saat terjadi kebakaran ada protap atau SOP-nya itu kan kalau ada keadaan force majeure dibuka selnya. Akan tetapi ini tidak dibuka, kemungkinan menyelamatkan diri masing-masing aparat sipirnya pada waktu itu. Kalau keadaan normal biasa memang harus dikunci gitu ya, dan berarti ini terjadi kelalaian juga, termasuk dalam pemeliharaan keamanan instalasi gedung, terutama instalasi listriknya yang sudah dari kemungkinan tahun 1972 tidak pernah diganti itu kabel listriknya, sehingga banyak mengelupas sehingga menimbulkan konsleting atau arus pendek. Dan kalau masalah mengenai nanti akan diganti pengelolaan lapas oleh pihak swasta atau pihak negeri ya, atau lapas negeri, itu tidak bisa menjamin 100% akan nanti kalau dipindah ke swasta akan benar-benar bagus manajemennya, karena itu tergantung integritas moral
dan akhlak dari atasannya sampai bawahannya sebaik apa gitu ya. Kalau masih sama seperti ini ya sama juga bohong. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Pertama, kalau dari saya, kalau namanya Menteri Hukum HAM-nya itu gentle ya, dia harus mengundurkan diri, Pak. Itu yang pertama ya, karena sudah 2 periode saya melihatnya tidak ada hasil yang signifikan yang dia kerjakan. Perbaikan penjara-penjara, SDM, ya kan. Coba aja lihat yang bandar-bandar narkoba, jualan masih bisa dari dalam dan sebagainya. Baik. Ini menandakan kan memang bejat di sana, ya. Belum lagi cerita pejabat ex-pejabat yang korup bisa tinggal di tempat ber-AC lah dan sebagainya. Ya karena apa? Nggak ada pengawasan. Kenapa nggak ada pengawasan? Ya karena menterinya begitu. Coba kalau menterinya tegas, sering keliling kayak Pak Jokowi, pastilah nggak mungkin kayak begini. Makasih. Yakin mau serangan ke swasta, ya kan? Ya itu kan masalah korupsi, nepotisme dan lain-lain ini kan. Ya kita menteri agamanya korupsi, ya kan? Agama loh, menteri agama loh. Ini apalagi menteri yang narapidana yang soal tahu gini gitu. Ya apapun itu, ya apapun yang selama negara korup, apapun bisa dikorup, bentuknya gimana ya. Malah mungkin ke swasta cuma biayanya lebih tinggi gitu loh. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman of Ini. Saya Fahmi Andrian.